matahari kuno yang lahir pada tanggal 25 Desember. Dari akarnya yang mula-mula di Babel, perayaan kelahiran atau kelahiran kembali Dewa Matahari pada 25 Desember dirayakan dengan berbagai nama di seluruh dunia kuno. Jika Anda perhatikan, winter solstice, titik balik matahari musim dingin, terjadi beberapa hari sebelum 25 Desember setiap tahunnya. Winter solstice adalah hari dalam setahun di mana siang harinya paling singkat. Dalam dunia kuno, 25 Desember adalah hari dalam setiap tahun ketika hari mulai menjadi lebih lama kembali. Karena itu, kaum pagan kuno menetapkan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran atau kelahiran kembali matahari. Awal mula perayaan 25 Desember terjadi di Babel kuno. Winter solstice atau titik balik matahari musim dingin adalah fenomena astronomi yang ditandai dengan siang hari yang terpendek dan malam hari yang terpanjang. Terjadi pada kisaran tanggal 23 Desember di belahan bumi utara. Kepercayaan pagan sekte matahari yang dihormati oleh jutaan penduduk Kekaisaran Romawi, dan kepercayaan itu pada sewaktu-waktu menjadi penyembahan resmi. Di Romawi, keilahian matahari muncul sejak awal, dan kemudian berabad-abad kemudian dalam kubah Pantheon Hadrian yang menakjubkan, bukaan jendela di bagian tengah yang dikelilingi bintang mewakili bulatan matahari yang lama sebelumnya. Kaisar Aurelian mendirikan kuil besar matahari yang tak terkalahkan sebagai pusat dan titik fokus keseluruhan sistem kepercayaan negara. Hari kelahiran dewa ini adalah 25 Desember, dan ini yang diubah menjadi hari Natal adalah satu warisan yang dipinjam kekristenan dari sektenya. Pada waktu Kekaisaran Romawi melegalkan agama Kristen pada abad keempat, sebagian besar agama lain di dalam Kekaisaran Romawi merayakan kelahiran dewa-dewa mereka pada 25 Desember. Sebelumnya, di dunia Romawi kuno, pada 25 Desember diadakan sebuah festival yang disebut Saturnalia, yang merupakan perayaan terbesar dalam setahun. Saturnalia adalah festival di mana orang Romawi memperingati pentaspian kuil dewa mereka, Saturnus. Hari raya ini dimulai pada 17 Desember dan akan berlangsung seminggu penuh hingga 23 Desember. Saturnalia diperingati dengan saling memberi hadiah, perayaan, nyanyian, dan sangat banyak pelacuran. Para pendeta Saturnalia akan membawa rangkaian dahan pohon cemara berbentuk bundar dalam prosesi di seluruh kuil-kuil berhala Romawi. Belakangan, orang Romawi juga menjalankan festival pada 25 Desember yang disebut Dies Natalis Solis Invicti, yang artinya hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Pada dasarnya, itu adalah cara kekaisaran untuk menyatukan seluruh hari kelahiran Dewa Matahari pada 25 Desember di seluruh Kekaisaran Romawi menjadi satu hari raya. Pada tahun 350 Masehi, Paus Julius I menyatakan bahwa hari kelahiran Yesus akan dirayakan pada 25 Desember untuk seterusnya. Tanpa keraguan, Paus Julius sebenarnya sedang mencoba mempermudah kemungkinan orang pagan Romawi penyembah berhala untuk menjadi penganut agama Katolik. Kekristenan mengambil alih hari kelahiran Dewa Matahari, sekte matahari, dan mengubahnya menjadi hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Namun, hari raya baru ini pada mulanya tidak terlalu dihiraukan orang Kristen. Penyebaran perayaan 25 Desember oleh orang Kristen belum terjadi hingga tahun 378
Nampaknya itu dihentikan lagi pada tahun 381 dan kemudian dihidupkan lagi pada tahun 400. Namun kebenarannya adalah bahwa 25 Desember dirayakan sebagai hari kelahiran dewa-dewa lain, lama sebelum itu dihubungkan dengan Yesus. Ini terjadi 4 abad setelah Yesus Kristus dilahirkan. Pada waktu inilah gereja beralih untuk memasukkan hari kelahiran Dewa Matahari ini ke dalam kalender Kristen dan mengubah hari kelahirannya menjadi hari kelahiran Yesus Kristus. Bukankah sudah sangat nyata hal ini merupakan penyembahan terhadap dewa pagan? Tapi mengapa umat Kristiani terus saja mengikutinya sebagai kebenaran? Padahal jelas ini bagian dari paganisme.